warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhanggra Putra dari kelompok 9. Akan menjelaskan tentang pengertian SDLC. Pendahuluan. Perkembangan teknologi seperti sekarang ini sangat bermanfaat dan telah mengalami perkembangan sangat pesat, khususnya dalam bidang informatika, di mana dengan perkembangan ini, bidang informatika tidak lagi hanya menghasilkan pengembangan program perangkat lunak saja, tetapi juga dapat menghasilkan pengembangan dalam bidang permodelan yang bersifat kompleks dan menyeluruh. Pembuatan sebuah perangkat lunak yang baik haruslah memiliki teknik analisa kebutuhan dan teknik permodelan yang baik pula. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya suatu perangkat lunak yang baik dan bermanfaat. Dengan hal tersebut, maka perlulah suatu pengenalan mengenai permodelan dalam suatu pengembangan suatu perangkat lunak software. Terdapat banyak permodelan mengenai pembangunan suatu perangkat lunak seperti SDLC. 1.2 Perumusan masalah. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diambil perumusan masalah, yaitu menganalisa mengenai pengertian SDLC serta tahapan-tahapan yang ada di dalam SDLC. 1.3 Tujuan. Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah: 1. Mahasiswa dapat mengetahui apa itu SDLC. 2. Mahasiswa dapat mengetahui tahapan-tahapan dalam SDLC. Ketiga, mahasiswa dapat mengetahui contoh dari SDLC. Bab 2. Pembahasan. 2.1 Pengertian SDLC. System Development Life Cycle. SDLC adalah suatu pendekatan yang memiliki tahap atau bertahap untuk melakukan analisa dan membangun suatu rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang lebih spesifik terhadap kegiatan pengguna. Kendall 2006. Metode SDLC adalah metode yang menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun atau waterfall approach, di mana setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berturut menurun dari perencanaan, analisa, desain, implementasi, dan perawatan. Haji Supriyanto 2005.2272. Siklus hidup pengembangan sistem Development Life Cycle atau SDLC merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut untuk proses pengembangannya. Siklus hidup pengembangan sistem merupakan proses evaluasioner yang diikuti dalam menerapkan sistem atau sistem informal berbasis komputer. SDLC dilakukan dengan pendekatan sistem secara teratur dan dilakukan secara top-down. Oleh karenanya, sering disebut pendekatan air terjun waterfall approach bagi pengembangannya dan pengguna sistem. Sekian pemaparan makalah kami, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Yuda, yaitu tahapan SDLC. Setiap pengembangan mempunyai strategi yang berlainan. Namun demikian, pada dasarnya siklus hidup pengembangan sistem informasi terdapat 5 tahapan, yaitu 1. Perencanaan sistem, 2. Analisis sistem, 3. Perencanaan sistem, 4. Implementasi sistem, 5. Penggunaan sistem. 1. Perencanaan sistem. Perencanaan sistem merupakan tahap paling awal yang memberikan pedoman dalam melakukan langkah selanjutnya. Perancangan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem ini serta untuk mendukung operasi setelah diterapkan. Perancangan sistem dapat terdiri dari perancangan jangka pendek meliputi periode 1-2 tahun dan perancangan jangka panjang meliputi periode sampai dengan 5 tahun. Perancangan sistem biasanya ditangani oleh staf perencanaan sistem. Bila tidak ada, dapat juga dilakukan oleh departemen sistem. 2. Tahap analisis sistem. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan,
hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Langkah-langkah di dalam tahap analisis sistem hampir sama dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dilakukan dalam kembangkan di tahap perencanaan sistem. Ketiga, perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tiba waktunya sekarang bagi analisis sistem untuk memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem atau sistem design. Tahap perancangan sistem ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Tahap perancangan sistem merupakan tahap penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Keempat, tahap implementasi sistem. Setelah dianalisis dan dirancang secara rinci, teknologi telah diseleksi dan dipilih. Tiba saatnya sistem untuk diimplementasikan. Tahap implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya tidak untuk dioperasikan. Tahap ini termasuk juga kegiatan menulis kode program jika tidak digunakan paket perangkat lunak aplikasi. Implementasi sistem merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mengintegrasi sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Dan yang terakhir, kelima, penggunaan sistem. Pada tahap ini terdiri dari tiga, yaitu satu, menggunakan sistem. Pemakai menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan. 2. Audit sistem, penelitian apakah sistem baru memenuhi kriteria kinerja. Studi ini disebut penelaahan setelah penerapan. 3. Memelihara sistem. Selama manajer menggunakan sistem, berbagai modifikasi dibuat sehingga sistem terus memberikan dukungan yang diperlukan. Modifikasi ini disebut juga pemeliharaan sistem. Baiklah, demikian penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham, yaitu contoh metodologi atau pengembangan sistem. Berikut adalah contoh metodologi atau model pengembangan sistem. Yang pertama yaitu Angeles Model, ditulis oleh Widodo, Jurnal 2006. Pada dekade ke-90-an diperkenalkan metodologi baru yang dikenal dengan nama Angeles Metode. Metodologi ini sangat revolusioner dikarenakan perubahannya jika dibandingkan dengan metodologi sebelumnya. Metode ini dikembangkan karena pada metodologi tradisional terdapat banyak hal yang membuat proses pengembangannya tidak dapat berhasil dengan baik sesuai dengan user. Kelebihan metode ini yaitu meningkatkan rasio kepuasan pelanggan, bisa melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Cara lebih mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari non teknis. Besar kerugian baik secara material atau immaterial tidak terlalu besar jika terjadi kegagalan. Kelemahan dari metode ini jarang dipraktekkan secara langsung, kemudian interaksi dengan konsumer yang berlebihan, sulit diimplementasikan dalam proses proyek yang berskala besar, membutuhkan manajemen tim yang terlatih, lemah dalam perencanaan arsitektur, keterbatasan waktu dalam perencanaan proyek. Kemudian yang kedua, metodologi waterfall. Metodologi waterfall merupakan metodologi klasik yang sederhana dengan aliran sistem yang linear. Output dari setiap tahapan merupakan input bagi tahapan berikutnya. Metodologi pertama kali dikeluarkan oleh Winston Royce tahun 1970. Sekarang metodologi ini lebih dikenal dengan linear sequential model. Karakteristik dari metode waterfall ini meliputi beberapa
bagian, yaitu aktivitas mengalir dari satu fase ke fase lainnya secara berurutan. Setiap fase dikerjakan terlebih dahulu sampai selesai. Jika sudah selesai baru bisa menuju ke fase berikutnya. Tahapan penelitian pada metodologi waterfall ini meliputi metodologi berupa sistem engineer, analisis, desain, coding, testing, maintenance. Kemudian kelebihan dari metode waterfall ini, metode ini masih lebih baik digunakan walaupun sudah tergolong kuno daripada menggunakan pendekatan asal-asalan. Selain itu, metode ini juga masih masuk akal jika kebutuhan sudah diketahui dengan baik. Kekurangan dari metode waterfall itu pada kenyataannya jarang mengikuti urutan. Kemudian sulit bagi pelanggan untuk menemukan semua kebutuhan secara eksplisit. Pelanggan harus sabar karena pembuatan perangkat lunak akan dimulai ketika tahapan desain sudah selesai. Sedangkan pada tahapan sebelumnya desain bisa memakan waktu yang lebih lama. Kesalahan dari awal tahap berakibat sangat fatal pada tahap berikutnya. Yang ketiga, metode prototype. Metode ini dikembangkan karena adanya kegagalan yang terjadi akibat pengembangan proyek aplikasi penggunaan sistem waterfall. Kegagalan yang terjadi biasanya karena adanya kekurangan paham atau bahkan sampai kesalahan paham pengertian developer aplikasi mengenai user requirement yang ada. Tahapan metode prototype antara lain pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, desain cepat, bentuk prototipe, evaluasi pelanggan terhadap prototipe, perbaikan program yang sudah jadi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kemudian dibuat program kembali dan dievaluasi oleh konsumen sampai semua kebutuhan user dipenuhi. Produk rekayasa. Kemudian kelebihan dari metode prototipe itu developer belajar langsung mengenai kebutuhan sistem dari customer ataupun user. Hasil produknya lebih baik akurat. Desain sistem lebih fleksibel, interaktif dengan adanya simulasi prototipe. Untuk mengembangkan lebih lanjut, developer hanya perlu mengubah prototipe. Jika konsumer sudah puas, prototipe dibuat menjadi sistem secara sempurna yang dijadikan sebagai final project. Sedangkan kurangannya ini, proses bisa berlanjut terus-menerus tanpa henti. Bisa jadi konsumer malah menginginkan prototipe sistem dikirim. Reputasi yang buruk sebagai sebuah metode bersifat quick and dirty. Kemudian perawatan secara keseluruhan bisa saja terabaikan. Pengembangan yang berlebihan untuk prototipe. Dari semua penjelasan dari kawan-kawan tersebut, dapat kita simpulkan siklus hidup pengembangan sistem ataupun biasa disingkat dengan SDLC merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan utama dan langkah-langkah di dalam tahapan tersebut untuk proses pengembangannya. Pada dasarnya di siklus hidup pengembangan sistem informasi terdapat 5 tahapan, yaitu perancangan sistem planning, analisis sistem analisis, perancangan sistem atau sistem desain, implementasi sistem atau sistem implementasi, penggunaan sistem utilization. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.